Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizi Miftahudana. Saya akan mempresentasikan penyakit pada anak, yaitu kejang demam. Pengertian kejang demam. Menurut Bararan dan Jaumar, kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses ekstraradium. Menurut Wulandari dan Erawati, kejang demam merupakan kelainan neurologis yang paling sering ditemukan pada anak, terutama pada golongan anak umur 6 bulan sampai 4 tahun. Selanjutnya, ada klasifikasi kejang demam. Kejang demam dibagi menjadi dua, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana yaitu kejang yang berlangsung singkat, kurang dari 15 menit, dan umumnya akan berhenti sendiri. Kejang berbentuk tonik dan klonik tanpa gerakan vokal. Kejang tidak berulang dalam waktu 24 jam. Sedangkan kejang kompleks adalah kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit, kejang vokal atau perisial, kejang yang berulang atau lebih dari satu kali dalam 24 jam. Fisiologi kejang demam. Kejang demam disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan parasit membuat reaksi inflamasi, lalu proses demam membuat hipertermi. Kejang juga disebabkan oleh rangsangan mekanik dan biokimia, gangguan keseimbangan cairan elektrolit, membuat perubahan konsentrasi ion di ruang ekstraseluler, membuat ketidakseimbangan potensial membran ATP-AC. Ketidakseimbangan potensi membran ATP-AC juga dapat disebabkan karena kelainan neurologis prenatal. Hipotermi beresiko kejang berulang. Resiko kejang berulang membuat pengobatan, perawatan kondisi, prognosis lanjut dan diet. Karena kurangnya informasi, kondisi prognosis atau pengobatan dan perawatan. Karena kurangnya informasi infektif, ketidakpotensial membran ATP-AC membuat difusi Na+ dan K+, membuat kejang. Kejang dibagi menjadi dua, yaitu kejang lebih dari 15 menit dan kejang kurang dari 15 menit. Kurang dari 15 menit tidak menimbulkan gejala sisa. Lebih dari 15 menit membuat perubahan suplai darah ke otak, lalu membuat perfusi jaringan cerebral tidak efektif. Selanjutnya ada tanda dan gejala kejang demam. Pertama, suhu tubuh anak tinggi. Kedua, anak pucat atau diam saja. Ketiga, mata terbelalak ke atas disertai kekakuan dan kelemahan. Keempat, umumnya kejang demam berlangsung singkat. Kelima, gerakan sentakan berulang tanpa didahului kekakuan atau hanya sentakan atau kekakuan vokal. Keenam, serangan tonik-klonik atau dapat berhenti sendiri. Ketujuh, kejang dapat diikuti sementara berlangsung beberapa menit. Kedelapan, seringkali berhenti sendiri. Lalu ada pencegahan kejang demam. Tidak ada cara lain untuk mencegah kejang demam selain memberikan obat penurun panas pada anak. Berikan obat paracetamol dan ibuprofen untuk menurunkan panas pada anak agar tidak terjadinya kejang. Namun, ibu juga dapat melakukan tindakan mengompres hangat pada bagian dahi, lipatan siku, dan ketiak anak untuk menurunkan panas anak, dan berikan air minum dengan jumlah yang cukup banyak sehingga tubuh terpacu untuk buang air kecil.
Tidak lupa sebaiknya ibu mempunyai 1 atau 2 buah termometer untuk mengukur demam sewaktu-waktu terjadinya demam. Lalu ada pengobatan kejang demam. Kejang demam pada umumnya akan berhenti sendiri. Namun untuk melindungi anak dan mencegah cedera, orang tua dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Pertama, baringkan anak di lantai. Pada bayi, rebahkan di pangkuan dengan posisi wajah menghadap ke bawah. Jangan menahan tubuh anak. Kedua, miringkan posisi tubuh agar muntah dan air liur dapat keluar dari rongga mulut serta mencegah lidah menyumbat saluran pernapasan. Ketiga, longgarkan pakaian anak dan jangan menaruh apapun pada mulut anak untuk mencegah tergigitnya lidah. Keempat, hitung durasi terjadinya kejang demam dan perhatikan tingkah laku anak saat konsultasi kepada dokter. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.